Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Resort Sutoyo hari ini Jumat 24 Maret 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Batak Toba, ai saluhut dohamu anak ni debata marhite-hite haprosiaon di Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, umat percaya disebut menjadi anak-anak Allah. Sebutan ini bukan berarti Allah beranak, tetapi setiap orang yang telah menerima baptisan kudus di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan percaya kepada Allah, merekalah yang diangkatnya menjadi anak-anaknya. Artinya, umat percaya itu dimasukkan menjadi bagian dari keluarga Allah. Setiap dari kita yang telah diterima dalam keluarga Allah mungkin akan mengatakan bahwa penerimaan tersebut merupakan peristiwa terindah dalam hidup kita. Kita mempercayai Kristus sebagai juru selamat kita. Kita menjadi anak-anaknya, anak Allah, dan Dia menjadi Bapa surgawi kita. Alkitab memberikan kepastian kepada kita. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebagai anak yang diadopsi ke dalam keluarga Allah, kita mempunyai saudara-saudara seiman, saudara laki-laki dan perempuan di dalam Kristus. Dan kita semua mendapat bagian dalam warisan yang kekal. Kolose 1 ayat 12. Lebih dari itu, Roh Yesus mendiami hati kita dan memampukan kita untuk berdoa dalam nama Abba, Bapa. Bagaikan seorang anak yang memanggil ayahnya Abba atau Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa keuntungan saat kita menjadi anak-anak Allah. Pertama, saat kita menjadi anak-anak Allah, maka Bapa di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebesar, sekecil, serumit apapun yang kita perlukan, Bapa kita yang di surga tahu apa yang kita perlukan. Sesama kita belum tentu mengetahui apa yang kita perlukan, tetapi Bapa di surga mengetahuinya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Bapa kita tahu apa yang kita perlukan. Kedua, saat kita menjadi anak-anak Allah, maka Bapa kita akan memberikan pemberian yang terbaik untuk kita. Matius 7 ayat 11. Meskipun terkadang apa yang diberikan oleh Bapa kita di surga belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita harus percaya bahwa apa yang Bapa kita berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan rancangannya adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Ketiga, saat kita menjadi anak-anak Allah, maka kita berhak untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan kita berhak untuk menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. Dalam Alkitab ada kurang lebih 5.000 janji Allah. Dan itu semua akan digenapi dalam hidup kita, karena kita berhak untuk menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita menjadi anak-anak Allah. Yakni, pertama,
Saat kita menjadi anak-anak Allah, dan ketika kita melakukan sesuatu kesalahan, maka Tuhan akan menegur kita. Jangan pernah bosan dengan teguran Tuhan. Saat Tuhan menegur kita, maka kita harus bersuka cita. Karena saat Tuhan menegur kita, itu tandanya Tuhan sangat sayang kepada kita. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 8. Kedua, sebagai anak-anak Allah, jangan sampai kita meninggalkan rumah Bapa. Karena saat kita meninggalkan rumah Bapa, maka yang kita temui hanya kesusahan. Lukas 15 ayat 13 sampai dengan 16. Sama seperti anak bungsu atau anak hilang yang meninggalkan rumah bapaknya dan akhirnya mengalami nasib yang menyedihkan. Rumah Bapa di sini adalah gereja lokal di mana kita digembalakan dan bertumbuh dalam iman. Sebagai anak Allah, kita mengalami keintiman dan perlindungan dari Bapa yang mengasihi, menerima, dan mau mengenal kita. Pengadopsian kita ke dalam keluarganya merupakan penerimaan yang sungguh luar biasa. Dahulu, aku seorang asing yang terkucil di dunia. Lahir sebagai orang asing, hidup sebagai pendosa. Namun aku sudah diangkat anak. Nama aku tercatat jadi ahli waris surga dengan jubah dan mahkota mulia. Karena itu, bangga dan hargailah diri kita sebagai anak-anak Allah yang tinggal di dunia ini sebagai alatnya untuk memuliakannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami memohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal dan tetap di dalam hati kami. Ya Allah, tolonglah kami agar tidak pernah melupakan bahwa melalui Yesus kami kini milik Allah, bahkan menjadi anak Allah. Beri kami kekuatan agar kami disangkupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu, yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Immanuel.